Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah syukur perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Jawi Wetan, Pasamuan atau Jemaat Kedung Kandang yang ke-27. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia dan PHMJ yang telah berusaha dan bekerja keras dalam kesuksesan acara pada hari ini. Salam Patunggilan, Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saudara-saudara warga jemaat GKJW yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan dan Sang Pengatur Waktu. Kita saat ini diberikan Tuhan anugerah, yaitu kita dapat merayakan ulang tahun GKJW Kedung Kandang yang ke-27 di tahun 2021 ini. Tema pada perayaan ulang tahun Jemaat Kedung Kandang ke-27 mengambil tema Jadilah Kuat dan Berani, Jangan Takut. Terambil dari bacaan Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ya Bapak Ibu, kita hari ini merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Majelis Jemaat Kedung Kandang yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami panitia hari ulang tahun ini untuk dapat melaksanakannya. Kami semua panitia juga tentu melakukan dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Demi jemaat kita yang kita cintai, yaitu Jemaat Kedung Kandang. Namun jika ada hal yang telah kami lakukan panitia ini dan kami laksanakan, ada hal yang kurang maupun yang tidak sesuai dengan harapan majelis jemaat, kami segenap panitia mohon diberi pengampunan atau diberikan maaf. Oleh sebab itu, kami sangat bersukacita melakukan semua yang ditugaskan oleh Majelis Jemaat Kedung Kandang. Dan juga saya selaku secara pribadi maupun Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja berlelah-lelah untuk melakukan semuanya ini. Kiranya tugas yang diberikan ini menjadikan berkat kepada jemaat kita dan terlebih menyukacitakan warga Jemaat Kedung Kandang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta
Emeritus Weknyo Suwondo pada waktu pertemuan Selasa kemarin, yaitu yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Di situ yaitu firman Tuhan mengatakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya sambutan kami yang kurang lebihnya ini, jika ada hal-hal ucapan maupun tutur kata kami yang tidak berkenan atau tidak menyukakan hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Dan akhirnya santen perasan kelapa cekap semanten sambutan kula, selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Kedung Kandang ke-27. Tuhan memberkati. Amin. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam Patunggilan. Kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang mana karena kasih-Nya yang begitu besar atas hidup dan kehidupan kita, pada petang hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan Yesus untuk bersukacita merayakan atau memperingati hari ulang tahun jemaat kita yang ke-27. Atas nama Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW Kedung Kandang, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan ikut ambil bagian sebagai anggota panitia ulang tahun GKJW Kedung Kandang yang ke-27 ini. Meskipun ulang tahun kita pada saat ini kita lakukan, kita rayakan dengan penuh kesederhanaan. Itu semua karena adanya COVID-19 yang tidak mungkin kita beria-ria untuk mengadakan upacara atau perayaan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa mengucap syukur meskipun kita lakukan ibadah dan perayaan hari ulang tahun GKJW Kedung Kandang yang ke-27 dengan cara yang sangat sederhana ini. Namun demikian kita tidak meninggalkan makna daripada perayaan atau kesukacitaan kita di dalam membangun ibadah memperingati ulang tahun GKJW Kedung Kandang yang ke-27 ini. Sekali lagi atas nama Majelis Jemaat GKJW Kedung Kandang, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah berlelah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan ulang tahun GKJW Kedung Kandang ini bisa berjalan dengan baik meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekali lagi atas nama Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW Kedung Kandang. Kami mengucapkan kepada seluruh warga jemaat Kedung Kandang tanpa kecuali, selamat berulang tahun yang ke-27 GKJW Kedung Kandang. Meskipun dalam situasi kondisi seperti ini, kita tidak akan pernah putus asa di dalam kita berupaya untuk tetap membangun peribadahan dalam situasi kondisi COVID-19 ini. Ya, kita berdoa
memohon kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberikan jalan keluar agar supaya kita jemaat Kedung Gandang tetap diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun dengan cara live streaming atau online, baik ibadah minggu maupun ibadah keluarga. Ya, sekali lagi jangan kita menyerah, kita tetap berusaha. Tuhan Yesus pasti memberkati dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Sekali lagi, selamat ulang tahun GKJW Kedung Gandang yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan dengan sukacita, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berkumpul bersama saudara seiman, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Selamat sore Ibu, Bapak, Saudara kekasih Tuhan. Dalam rangka ulang tahun Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Kedung Gandang yang ke-27, tepatnya hari ini Sabtu 6 Februari, umur 27 tahun.
Perkenankan terkait dengan ulang tahun ini kami membacakan sepintas singkat sejarah awal mula sampai saat ini terbentuknya GKJ Jemaat Kedung Kandang Dewasa sebagai berikut. Alamat gereja Jalan Kiai Sofyan Yusuf 26A. Adapun tempat ibadahnya Jalan Kiai Ageng Gribek 248 Kedung Kandang Malang. Ibadah pertama kita sebut sebagai lahirnya persekutuan di Kedung Kandang, yaitu pada tanggal 1 Februari 1976. Kemudian didewasakan menjadi jemaat pada tanggal 6 Februari 1994. Hal-hal khusus yang perlu kami sampaikan supaya kita memahami sejarah Kedung Kandang demikian. Sekitar tahun 1945 sampai tahun 1951, beberapa warga Kristiani yang berada di wilayah Kedung Kandang mempunyai kerinduan untuk membangun persekutuan Kristen. Cikal bakal atau orang-orang yang berkerinduan ini antara lain adalah keluarga Bapak Warso Priyo Tanoyo, kemudian keluarga Bapak Yohanes Hendrik Sigilipu, keluarga Bapak Wincoro Harjo Sucipto, keluarga Bapak Pradoso, dan keluarga Ibu Harjo. Mereka ini orang-orang yang tinggal di Kedung Kandang yang biasanya ikut kebaktian agak jauh, yaitu di GKJW Jemaat Malang, Talun. Kemudian atas kerinduan ini ada rapat pertama untuk menyatukan tekad niat membangun persekutuan, yaitu pada tanggal 17 Januari 1967 bertempat di rumah keluarga Bapak Wincoro Harjo Sucipto. Mereka berembuk, mereka berapat untuk membentuk persekutuan. Berikutnya pada tahun 1969 keluarga Bapak Wincoro Harjo Sucipto terpanggil untuk menghibahkan tanahnya yang saat itu seluas 24 kali 20 meter persegi kepada persekutuan yang ada saat itu dengan maksud untuk digunakan membangun tempat ibadah. Kala itu jumlah warga sudah cukup banyak, sekitar 110 jiwa. Kemudian pada tahun 1971 kelompok persekutuan itu berubah menjadi Rayon Timur. Rayon Timurnya Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Malang Talun yang meliputi kelompok Gadang, kelompok Mergosono, dan kelompok Kedung Kandang menjadi Rayon Timur. Kemudian pada 1 Februari 1976 dilakukanlah ibadah pertama kali. Kami sebut tadi lahirnya persekutuan, ditempatkan di rumah Bapak Yohanes Hendrik Sigilipu. Pemimpin ibadah, pelayan kebaktian saat itu Bapak Wincoro Harjo Sucipto. Kemudian pada 9 Desember 1979 kelompok Gadang dan Mergosono serta sekitarnya didewasakan menjadi Jemaat Gadang, sehingga
rayon timur yang terdiri dari Gadang, Mergosono dan Kedung Kandang sekarang tinggal Kedung Kandang saja. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1990 rayon timur diputuskan menjadi calon jemaat mulai pada 1 Januari 1991. Kemudian pada 14 Mei 1992 karena menjadi calon jemaat, kelompoknya berubah menjadi kelompok 31 sampai dengan 37 yang semula kelompok 8 sampai 12B. Saat itu jumlah warga cukup banyak. Jumlah warga tercatat 795 jiwa. Terdiri dari 159 kakak. Oleh karena diperhatikan, dinilai sudah cukup bisa atau mampu menjadi jemaat yang dewasa, maka pada 6 Februari 1994 didewasakan menjadi GKJW Jemaat Kedung Kandang sebagai jemaat yang dewasa, jemaat yang ke-115 dari keseluruhan GKJW di Jawa Timur ini. Perlu juga diketahui bahwa sebelumnya GKJW Kedung Kandang ini belum punya tempat ibadah, sehingga pernah juga beribadah di rumah Bapak Yohanes Hendrik Sigilipu, pernah juga beribadah di rumah keluarga Bapak Wincoro Harjo Sucipto, juga di Bapak Pradoso dan sebagainya, bergantian. Cukup lancar dan baik. Nah, pada saat pendewasaan, jumlah warga tercatat sebagai berikut. Warga dewasa laki-laki 205 orang, perempuan 251 orang, warga dewasa 456 orang. Adapun anak-anak, laki-laki 114 orang, perempuan 98 orang, jumlah 212. Sehingga jumlah semua saat pendewasaan adalah 668. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami aturkan juga bahwa pendahulu-pendahulu kami GKJW Jemaat Kedung Kandang, para sesepuh kami yang berkerindungan mengadakan jemaat, mereka siap apapun membantu segala macam keperluan untuk persekutuan ini. Oleh karena itu, sepintas kami akan memperkenalkan keluarga atau wakil dari keluarga pendiri kami, Bapak Yohanes Hendrik Sigilipu, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Pendeta Emeritus Driandi Lambang Sigilipu. Kemudian nanti juga kami akan memperkenalkan sepintas pendahulu-pendahulu kami, yaitu dari keluarga Bapak almarhum Wincoro Harjo Sucipto, yang akan diwakili oleh putranya yang kedua, Ibu Erna Wijaya, akan disertai dengan anak-anak atau cucunya. Nah, begitu sepintas yang boleh kami nyatakan. Sekali lagi akan kami kenalkan dari keluarga almarhum Bapak Hendrik Sigilipu, diwakili oleh Bapak Driandi Lambang Sigilipu, dan wakil dari keluarga Bapak Wincoro Harjo Sucipto diwakili oleh putra keduanya Ibu Erna Wijaya. Demikian Bapak Ibu, sejarah tidak boleh berhenti. Sejarah terus berkembang karena kita milik Tuhan. Tetap maju, bukan maju jumlah, tapi kualitas iman yang kita harapkan.
Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan di Kedung Kandang yang berbahagia. Sungguh berbahagia saya pada saat ini karena diperkenankan Tuhan untuk ikut memperingati hari ulang tahun Jemaat Kedung Kandang yang ke-27. Saya dari keluarga Bapak Yohanes Hendrik Sigilipu sangat berbahagia dan ingin mengucapkan selamat kepada seluruh warga dimanapun berada, baik yang masih di Kedung Kandang maupun yang sudah meninggalkan jauh di tempat lain. Saya teringat ketika masa kanak-kanak di akhir tahun 50-an, jemaat Kedung Kandang ini belum ada, dan orang-orang GKJW yang tinggal di Kedung Kandang merupakan bagian dari Jemaat Malang. Wilayah Kedung Kandang ini disebut Betfage. Saya bersama dengan teman-teman di sekitar Kedung Kandang mengikuti yang sekarang disebut sekolah minggu, dulu disebut Sunday School. Jumlah anaknya tidak sampai 10 orang. Kadang-kadang tempat yang dipakai itu di tempat tinggal saya, kadang-kadang juga di sekarang yang disebut puskesmas. Jemaat Kedung Kandang yang berbahagia, saya sungguh tidak menduga dan tidak pernah membayangkan bahwa saat ini Jemaat Kedung Kandang sudah demikian dewasa dan Tuhan sangat memberkati. Bukan manusia saja yang bekerja, tetapi Roh Tuhan jauh lebih kuat bekerja membangun gerejanya di Kedung Kandang ini. Pada tahun 1993, dalam sidang Majelis Agung di Mojowarno, diputuskanlah bahwa wilayah GKJW di Kedung Kandang ini layak untuk didewasakan menjadi jemaat dewasa. Dan kemudian pelaksanaan dari keputusan itu dilakukan pada tahun 1994. Warga Jemaat Kedung Kandang yang berbahagia, sungguh Tuhan Maha Kuasa, sungguh Tuhan Maha Kuat, sungguh Tuhan Maha Perkasa yang membuat jemaat ini menjadi dewasa sampai pada usianya sekarang. Percayalah bahwa apa yang sudah kita persembahkan kepada Dia, sekecil apapun itu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan sayang kepada Jemaat Kedung Kandang, dan Tuhan terus memberkati Jemaat Kedung Kandang, mulai dari yang masih kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, sampai yang lanjut usia. Sekali lagi atas nama keluarga Yohanes Hendrik Sigilipu, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati.
warga alun-alun Bapak Utoro Galuh mengucapkan selamat ulang tahun pada GKJW Jemaat Kedung Gandang yang ke-27. Terus bertumbuh dan menjadi berkat Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Patutlah kita bersyukur dan bersukacita, sebab Tuhan telah memberkati dan senantiasa membimbing kita, Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Kedung Gandang, untuk mengungkapkan rasa syukur dan sukacita karena kesetiaan Tuhan kepada kita. Mari kita pujikan, ku bersyukur sebab Kau setia. Kau setia, ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bermasmur dan menyembahmu, ku mengangkatmu karena Kaulah Rajaku, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Selama hidupku. Dalam hidup, kita sebagai jemaat seringkali tidak peduli kepada saudara kita yang lain dan mengabaikan panggilan Tuhan. Karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita menyatakan penyesalan kita melalui pujian yang akan dinyanyikan oleh majelis jemaat, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganmu di bawah naungan sayapmu, damai hatiku.
Bagi kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, ada berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis pada Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sambut berita anugerah ini dengan kita memuji dari kidung rohani populer, Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang biara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang biara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Teman-teman, hari ini mengucapkan happy birthday GKJW. Bukan
teman-teman. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-27 tahun. GKJW Jemaat Kedung Kandang tercinta. Semoga pelayananmu bisa menjadi berkat dan semoga program-program yang masih ada bisa segera diwujudkan. Komitmenku adalah untuk melayani ibadah dengan bakatku bermain piano. Komitmenku adalah untuk melayani GKJW Kedung Kandang dengan talentaku bermain gitar. Selamat ulang tahun GKJW Kedung Kandang. Jadilah kuat dan berani. Jangan takut. Selamat ulang tahun GKJW Kedung Kandang yang ke-27. Semoga semua perencanaan dan pelayanannya selalu bisa berkembang dan selalu dilancarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya berjanji sebagai warga GKJW Kedung Kandang untuk lebih giat lagi dalam mengikuti ibadah dan kegiatan-kegiatan gereja. Selamat ulang tahun untuk GKJW Kedung Kandang. Harapannya untuk KPPM, semoga teman-teman yang baru CD bisa lebih aktif lagi di pelayanan, dan juga untuk teman-teman yang udah melayani tetap semangat. Semoga kita menjadi yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa tetap jadi kuat, berani, dan jangan takut. Terima kasih. Shalom, kami dari KPPW mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Kedung Kandang yang ke-27. Kiranya semakin menjadi berkat. Jadilah kuat dan berani, jangan takut. Shalom, salam patunggulan. Kami atas nama warga Adiyuswo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat Kedung Kandang yang ke-27. Kami berharap pandemi cepat berlalu sehingga warga Adiyuswo bisa bertatap muka di gereja. Kami warga Adiyuswo mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Kedung Kandang karena telah menata pelayanan. Meskipun kami tidak bisa beribadah di gereja, puji Tuhan kami bisa membangun gereja-gereja di rumah kami masing-masing untuk bisa beribadah secara online. Komitmen kami sebagai warga Adiyuswo, aktivitas kami memang terbatas, tidak bisa berbuat seperti dulu. Tetapi kami meneladan kesetiaan kami kepada Tuhan untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Jadilah kuat dan berani, jangan takut. Kami dari tim multimedia Kedung Kandang mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Kedung Kandang. Harapan kami di tahun ke-27 dapat memiliki anggota baru dan menjadi berkat bagi gereja. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Kedung Kandang yang ke-27. Sukses dalam semua kegiatan pelayanan. Tetap semangat, salam sehat. Adalah sangat baik bagi saya kalau mengucapkan selamat ulang tahun ke-27 GKJW Jemaat Kedung Kandang. Jadilah kuat, jangan takut, dan jadilah berani. Terima kasih. Salam patunggilan. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan selamat
ulang tahun GKJW Jemaat Gedung Kandang yang ke-27 tahun. Saya berharap dan mendukung dalam doa agar warga GKJW Jemaat Gedung Kandang semakin kokoh dalam persekutuan dan semakin kreatif dalam pelayanan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Saling peduli dan saling menopang sangatlah perlu diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya juga menyampaikan bahwa pada tahun ini akan dilaksanakan pemilihan penatua dan diaken masa bakti 2022 sampai dengan 2024. Saya berharap agar semakin banyak warga jemaat yang menyediakan diri untuk menjabat sebagai penatua dan diaken, dan ada regenerasi untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, jangan merasa rendah diri dan takut untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja Tuhan. Jadilah kuat dan berani, jangan takut, sebab Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja akan senantiasa menyertai dan membimbing saudara-saudara sekalian. Shalom Alaikum, Bishem Yeshua HaMashiach. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkhusus warga jemaat GKJW Gedung Kandang yang berbahagia, yang kita boleh patut bersyukur karena kami boleh bersama-sama merayakan ulang tahun yang ke-27. Ini semua terjadi karena kasih karunia Allah yang tidak pernah berkesudahan kita terima. Saudara, saya secara pribadi sangat bersyukur karena Tuhan boleh pakai hambanya untuk menjadi bagian dalam sejarah perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Gedung Kandang. Walaupun mungkin saya adalah pada masa-masa yang sangat sulit, tetapi bagi saya pribadi tidak ada kata yang sulit, tidak ada kata yang tidak mengenakan, karena saya menghayati sepahit apapun, sesulit apapun di dalam Tuhan, saya hayati sebagai proses pembelajaran agar saya semakin mengenal dan mencintai Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara warga jemaat, majelis jemaat yang berbahagia, mari kita tetap semangat melayani Tuhan. Dan saya berpesan, dalam melayani Tuhan, mari kita layani dengan tulus ikhlas. Dengan tulus dan ikhlas. Demikian juga dalam pergaulan, dalam persahabatan, harus tulus dan ikhlas. Jangan ada dosa di antara kita. Karena dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Jika GKJW Gedung Kandang nanti akan menjadi Raja Wali yang mampu terbang tinggi, membawa pandi-pandi keselamatan agar semua lidah, semua bangsa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih, sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di hari ulang tahun GKJW Jemaat Gedung Kandang yang ke-27, perkenankan saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Jemaat Gedung Kandang yang tercinta. Satu hal yang terindah dalam kehidupan bergereja adalah ketika masing-masing pribadi menjadi piranti atau menjadi alat Tuhan untuk berkarya, menghadirkan berkat bagi jemaat tetapi juga untuk masyarakat. Tentunya hal ini sangat mengapresiasi bagi kita semua, khususnya saudara yang ada di Jemaat Gedung Kandang, untuk merespon di ulang tahun yang ke-27 ini dengan tema jadilah kuat dan berani, jangan takut, maka itu akan menjadi kekuatan kita untuk terus melangkah menjadi saksi Kristus yang hidup. Tentunya semangat kebersamaan di dalam melayani akan terwujud ketika kita sama-sama menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dengan demikian,
Sukacita ulang tahun akan semakin terwujud dalam langkah ke depan GKJW Jemaat Gedung Kandang menuju menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku kekasih Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini, marilah kita tundukkan kepala, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini, di hari yang penuh dengan sukacita. Melalui sabdamu kami akan belajar tentang kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Urapi hamba-Mu, Pendeta Kukuh Iman Kristiawan, dengan hikmat dalam terang Roh Kudus, sehingga benih yang ditaburkan bertumbuh di dalam ladang hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Bacaan pada malam hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 6. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 6, demikian kesaksian Alkitab. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberangi di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka, seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian sabda Tuhan. Gimana? Oke. Tes. Sudah? 3, 2, 1, action. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur hari ini kita boleh merayakan sukacita kita bersama di dalam sukacita HUT GKJW Jemaat Gedung Kandang yang ke-27 tahun. Tidak terasa perjalanan kita sampai hari ini sudah disertai oleh Tuhan di usia yang ke-27 tahun. Oleh karena itu maka tidak heran Bapak Ibu dan Saudara, di dalam bacaan kita hari ini kita diingatkan tidak ada orang itu yang selalu muda terus. Apakah ada sampai saat ini orang yang masih menjadi anak-anak? Tidak ada. Apakah ada orang yang masih menjadi remaja? Tidak ada.
Karena semua adalah sebuah fase yang harus dilewati. Ada sebuah proses regeneratif, itu pasti terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah kita tahu bagaimana di dalam kehidupan ini semua berproses secara regeneratif? Contohnya, warna rambut. Warna rambut apakah kita selalu menjadi hitam terus? Tidak. Tapi juga ada proses hitam menjadi putih. Ada juga warna kulit, bukan warnanya, kulitnya. Apakah kulit kita akan kencang terus seperti kita masih anak-anak atau masih remaja? Tidak. Semakin bertambahnya usia maka juga semakin kendur. Sel darah kita setiap hari juga berganti. Dan itu semua atas anugerah dan perkenan Tuhan. Bapak Ibu Saudara warga jemaat Tuhan, hal ini juga senada dengan kisah Musa kepada Yosua. Bagaimanakah Musa yang memberikan pesan kepada bangsa Israel? Dalam teks kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ditunjukkan bagaimana kesadaran Musa tentang kondisinya. Musa mengatakan pesannya kepada bangsa Israel bahwa Musa tidak dapat sampai ke tanah Kanaan karena Musa telah menumpahkan darah. Dan Musa berada di dalam titik kesadaran dirinya. Usianya sudah 120 tahun. Mari kita bayangkan usia 120 tahun jikalau saat ini. Seperti di ayat yang kedua disebutkan, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan berpesan kepada Musa dan Musa menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel bahwa Allah menunjuk Yosua sebagai penggantinya. Bapak Ibu dan Saudara, lalu apa korelasi dengan refleksi kita bersama hari ini di dalam ucapan syukur ulang tahun jemaat kita yang terkasih ini? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tema kita bersama hari ini membawa kita kepada perenungan jadilah kuat dan berani, jangan takut. Bapak Ibu dan Saudara, tentu ungkapan ini adalah sebuah ungkapan penguatan yang diberikan kepada Yosua dan kita semua. Yosua pada waktu menggantikan Musa dalam kondisi masih muda. Oleh karena itu maka kita bersama diajak memasuki usia yang ke-27 tahun ini. Memang usia 27 tahun ini usia yang masih muda, usia yang belia, usia pemuda yang memiliki semangat, yang memiliki sukacita dan bahkan menggebu-gebu. Biarlah itu juga yang boleh kita rasakan bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di dalam hidup kita juga menyadari ada sebuah proses perubahan dan pertumbuhan. Termasuk di dalam kita bersama bersekutu di dalam jemaat kita. Sebagai jemaat yang vital, jemaat yang begitu penting di dalam membangun persekutuan dan juga menarik karena ada sebuah proses reformasi diri yang selalu ada di dalam kehidupan kita bergereja. Apakah hanya terkait dengan personalia? Tidak. Tidak hanya terkait dengan personalia yang berganti, tapi bagaimanakah semangat penghayatan teologis dan juga di dalam kita bersekutu. Bapak Ibu dan Saudara, memang di tahun ini kita akan memasuki masa dauran majelis jemaat. Namun biarlah itu juga boleh menjadi sukacita kita bersama atas reformasi diri kita, atas sukacita kita bersama di dalam membangun persekutuan. Gereja hendaknya semakin bertumbuh dan memiliki semangat regeneratif. Kita ingat seperti di awal tadi, ada proses mulai dari rambut hitam menjadi rambut putih. Kulit yang kencang menjadi keriput. Tidak apa-apa, semua ada sebuah prosesnya.
Oleh karena itu maka jikalau proses ini sebagai sebuah wujud di mana persekutuan pelayanan itu ada tongkat estafet yang harus terjadi, maka disitulah ada sukacita bersama. Mari kita belajar dari nilai-nilai yang sudah ada di tengah jemaat kita. Perjalanan waktu 27 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Ada senior-senior kita, ada para sepuh yang sudah mendahului kita dengan berbagai macam pengalaman. Biarlah nilai-nilai itu semua boleh memperkaya kita bersama. Apakah kita yang muda-muda ini takut? Iya, disadari atau tidak, kita tentu takut saat akan menerima tongkat estafet ini. Namun mari kita ingat seperti ungkapan di ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab apa? Di ayat yang ke-6, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua siap menerima sukacita di tengah pelayanan ini, menerima tongkat estafet supaya jemaat kita semakin berkembang, bertumbuh dan berbuah manis. Yosua dikuatkan, maka kita pun juga dikuatkan oleh Tuhan. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, jemaat kita sudah mengalami banyak hal. Mari jangan menyerah dalam keadaan apapun. Karena Tuhan pasti menunjukkan jalan dan kuasanya. Tuhan berjalan di depan kita. Seperti lagu yang akan dinyanyikan oleh persembahan pujian demikian. Lagu dari The Massive. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati dalam saat yang teduh. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Di usia yang ke-27 tahun ini, Tuhan menopang kami di dalam anugerah-Mu. Dan biarlah di tengah ketidakpastian dunia ini, jemaat-Mu boleh bertumbuh, jemaat Tuhan boleh semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan bergereja berjemaat. Damai sejahtera Tuhan boleh kami rasakan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat hari yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat ulang tahun GKJW Jemaat Gedung Kandang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat serta menguatkan iman percaya kita kepadanya dan dapat menjadi berkat di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan memasuki proses pemotongan tumpeng. Tumpeng merupakan wujud dari nilai toleransi, keikhlasan, kebesaran jiwa, dan kekaguman atas kebesaran Tuhan. Bentuk tumpeng yang mengerucut kemudian dikelilingi dengan lauk pauk dan sayuran, merupakan simbol ekosistem kehidupan. Kerucut nasi yang menjulang tinggi berarti lambang dari keagungan Tuhan Sang Maha Pencipta. Aneka lauk pauk dan sayuran di sekeliling nasi menjadi simbol isi alam. Warna kuning pada tumpeng melambangkan kekayaan dan moral yang luhur. Pada intinya, pemotongan tumpeng adalah sebagai lambang perwujudan rasa syukur dan ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemotongan tumpeng ini akan dilakukan oleh Ibu Haryono Mulyadi yang nanti akan diberikan kepada yang pertama Pendeta Kuku Iman Kristiawan, yang kedua kepada ketua-ketua rayon. Sebagai perwakilan warga. Rayon Barat yang diwakili oleh Bapak Muji,
Rayon Selatan yang diwakili oleh Mas Damai. Rayon Timur, Bapak Sabto. Rayon Utara, dan Rayon Tengah, Bapak Sugris. Kasih dan penyertaan Tuhan dirasakan oleh GKJW Jemaat Kedung Kandang selama 27 tahun ini. Pimpinan Tuhan telah membuat GKJW Kedung Kandang bertumbuh, berkembang, dan menjadi mandiri. Karena itu, mari kita naikkan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan syukur ulang tahun yang ke-27. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 1 Tawarikh. Saya ulangi, 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebagai simbolis, kami mengundang Ketua Rayon untuk maju menyerahkan persembahan syukur hari ulang tahun yang berupa celengan. Dan mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari kita bersyafaat. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu di dalam persekutuan yang boleh kami bangun bersama hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh membimbing sukacita kami hari ini di dalam memperingati gereja kami yang terkasih, GKJW Jemaat Kedung Kandang yang ke-27 tahun. Bapa Surgawi, banyak hal yang telah kami alami, banyak hal yang membuat kami semakin dewasa. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Bapa, kami serahkan persembahan syukur kami hari ini, kiranya Tuhan berkati dan sucikan setiap pribadi keluarga masing-masing. Sekalipun kami beribadah secara online, kami tetap memiliki sukacita bersama. Kami serahkan seluruh keluarga-keluarga pribadi-pribadi, Jemaat Tuhan GKJW Jemaat Kedung Kandang, biarlah kami juga boleh bersyukur bersama.
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk panitia yang sudah menata segala sesuatunya. Kiranya Tuhan berkati semua yang sudah mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, dan kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami dengan penuh sukacita. Kami serahkan warga jemaat Tuhan yang sakit dan berbeban berat, kiranya Tuhan juga menjamah dan Tuhan memberikan anugerah kekuatan, pengharapan, sehingga kehidupan warga jemaat Tuhan semakin layak dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran kami, ketidaksetiaan kami. Kami percayakan semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa syukur kami yang senantiasa mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan, Sang Sumber Kuasa yang telah mempersatukan kita di GKJ Jemaat Kedung Kandang, semakin mengeratkan dan menguatkan kita bersama. Kita serahkan kehidupan kita di dalam Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan,
Kudus yang di kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Mari kita menundukkan hati kita bersama, kita mohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat kami menyerahkan setiap pribadi-pribadi yang boleh Tuhan pakai di dalam pelayanan gereja Tuhan, dan setiap kami, sekalipun yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan kami, dan tolonglah kami di dalam berkat-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Kasih, di dalam kuasa Roh Kudus, menerangi menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal.